Gaji per jam itu 12 euro atau sekitar 200.000. Nih aku pakai sabun ya. Waktu aku kerja 3 hari itu gajiku tuh sekitar 10 juta. Anak siapa kelaparan? Anak siapa baru bangun bobo lapar? Tuh, iya. Halo, apa kabar? Guys, welcome back to my channel with Minanda and Hasya. So buat kamu yang belum kenal siapa aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please banget guys, tolong subscribe dulu, karena subscribe kalian ini berarti banget buat aku untuk terus membuat vlog dan rajin upload. Nah teman-teman, di vlog kali ini aku mau curhat aja karena banyak banget pertanyaan tentang pekerjaan aku di sini. Saat dari aku masih hamil sampai aku punya anak, aku tuh kerja part time jagain anak orang atau nanny gitu. Nah sebenarnya di Belanda itu mau pekerjaan apapun itu dihargain sama orang guys. Jadi nggak yang kayak di Indonesia, kalau misalnya tukang bersih-bersih gajinya kecil, jadi suster nanny yang jagain anak-anak gajinya juga ya mungkin sekarang gajinya besar ya kalau ambil dari yayasan gitu, tapi mungkin dipandang sebelah mata gitu sama orang. Nah kalau di Belanda mau pekerjaan apapun itu semua dihargain sama orang, bahkan gajinya tuh ya udah sama aja sama kalau kita kerja di restoran atau kerja di supermarket, even kerja kantoran pun mungkin kalau levelnya masih yang pemula ya gajinya segitu, sama aja gitu. Jadi di Belanda itu gaji minimum itu per jam, dihitungnya di sini semua pekerjaan itu per jam. Minimum itu sekitar 9 euro atau sekitar 150.000 lah ya, atau 160.000 per jam. Pekerjaan apapun selama umur kita di atas 21 tahun. Kalau di bawah 21 tahun itu gajinya lebih murah, bisa 5 euro, bisa 3 euro. Pokoknya kalau student itu gajinya lebih murah. Nah, berapa gaji aku sebagai nanny? Aku itu digaji per jam itu 12 euro atau sekitar 200.000 per jam. Tapi saat ini ada tabung. Beb, someone having big poo. Beli gelas guys. Nih Asya having big poo. Ayo. Ya well. Cepetan Asya habisin ini susu Segelas with the thermos. But this is glass or this is plastic? Yeah, so two layer. Ini gelas untuk minum teh guys. Jadi ini kalau kita pegang tehnya panas, kita nggak kerasa panas. Ini anget aja gitu. Jadi 2 lapis gelasnya. Gelas minum teh anti panas karena musim dingin. Kita sering minum teh panas. Itu apa? Oh, teh box. From where you buy it? Belanja online terus. Mau cebok dulu ya. Halo Om Tante, aku habis perak. Dan biasanya aku cebokin ini bayi. Mau tak dulu, mau sendawa dulu. Oh mana sendawanya? Ada anak kecil, empuknya banyak ya. Nya banyak banget nih Asya nih. Bayi gede, nya banyak. Iya. Banyak Asya nih nya nih. Yuk kita cebok dulu ya nak ya. Karena aku orangnya paling gak bisa kalau dia pup banyak, cuman pakai tisu basah doang gitu. Aduh. Nempel-nempel Shay. Ya. Nyempel-nyempel di pantatnya. Maaf Om Tante. Aku accident gitu ya. Aku pup banyak banget. Aku biasanya lihat dari sisi sini tuh kuning.
Maaf ya, aku mau dicebokin dulu sama mama aku. Guys, jadi dia pup. Kemarin ada yang nanya gimana caranya nyebokin bayi. Kan dia soal belum bisa berdiri gitu. Nah, aku caranya adalah pampersnya, makanya aku nggak suka pampers yang celana. Yang celana tuh kita beli juga tapi nggak terlalu apa namanya handy gitu. Nah ini akhirnya aku nyalain dulu biar sampai hangat karena keran di sini tuh ada dingin panasnya gitu guys. Karena kalau dingin, kalau nggak ada heaternya di sini air dinginnya dingin banget. Nah ini maaf ya, ini agak porno. Aku akan sensor. Nah bumbunya dia pertama aku cebokin kayak gini. Jadi posisinya balik ya badan. Dan Asya biasanya diem aja dia kalau kena air. Kayak dia suka air. Mungkin kebawaan. Baby, can you help me, babe? Take the soap here there down. Thank you. Nah ini aku sabunin sampai ke punggungnya. Oke, abis ini udah selesai belakangnya, tinggal depannya. Si vaginanya kan suka kotor juga. Nah ini biasanya aku bisa dudukin sini, tuh sampai ke selip-selipan. Oh tangannya Asya, tangannya apa? Ini aku pakai sabun, ini sabunnya khusus sabun bayi. Sorry. Oh yeah, it's new. It needs to be in the box because it's Hasya was pipis there. Nah, harusnya ada handuk di kamar mandi, tapi aku lupa tadi soalnya apa Hasya pipis habis mandi. Untung Dennis bisa ambilin. Oke. Nah, terus handuk taruh di badan. Nah, udah selesai diebokinnya ya. Udah selesai dicebokinnya nih anak ini nih. Iya. Lihat apa kamu? Lihat di layar. Dia di layar ada siapa mukanya mirip aku? Iya. Ada siapa mukanya mirip aku ini? Iya. Ada selesai nih anak kecilnya udah cebok ini. Iya. Diam aja dia kalau dicebokin. Nah sekarang biasanya aku gantiin pampasnya Hasya di meja. Ini orang baru kesenangan beli kotak teh sama gelas-gelas. Ini ada perlaknya. Apa sih Hasya ngeliatin orang? Sekarang kita pakein. Nah aku biasanya kalau abis cebokin dia itu aku tetap pakai tisu basah lagi. Ini tisu basahnya kebetulan aku pakai merek Pampers. Popoknya juga aku pakai merek Pampers. Kita kemarin pakai yang model celana tapi kita nggak suka. Ini masih aku bersihin lagi, say. Bersihin lagi lipetan-lipetannya karena kadang masih ada sedikit kuning-kuning di antara vagina dan anusnya. Nah, terus aku pakai Sudocrem. Ini krim anti ruam popok. Alhamdulillah Hasya walaupun gendut, banyak lipetan di mana-mana, nggak pernah ada yang lecet ya. Jangan lupa di sini juga di luarnya. Jangan lupa di lubang anusnya Hasya. Iya. Ya. Blek. Ngomong, kamu ngomong ke kamera, ke om tante nak. Apa sih? Apa? Apa? Hah? Mana celananya? Celananya di bangku tadi. Iya.
Emplum, si emplum. Kenapa sih kamu seneng ya? Hasya seneng habis ini. Minum tante. Tadi sampai di mana tadi? Keseling. Ada. Jadinya vlognya beda. Yang tadinya cuma mau curhat-curhat ditambah jadi tutorial cebokin anak bayi. Nih aku mau baca pertanyaannya. Jadi pertanyaan tuh banyak yang serupa gitu lah guys. Tapi ini salah satunya yang menurut aku kepanjangan kalau aku balesin lewat teks DM. Maaf, mau tanya kenapa suami mengizinkan untuk jadi neni secara masih punya bayi kecil. Maaf juga, apakah gaji suami tidak mencukupi sampai harus jadi neni dengan punya bayi? Apakah di sana pekerjaan neni dianggap biasa saja, sementara kalau di Indo adalah pekerjaan yang dianggap rendah oleh sebagian besar orang kita? Sekali lagi maaf ya Nanda, hanya ingin tahu, saya always stay tune vlog Nanda. Benar, di Belanda itu pekerjaan apapun dianggap biasa saja atau dianggap ya dihargain sama orang gitu guys. Ini Asya berat nih, berat banget sih Asya. Gendong pakai ini nggak kain nggak? Nggak pakai kain. Bayi gede. Nah ini sengaja ya teman-teman, Hasya masih aku gendong gini karena dia habis nyusu, jadi harus tetap upright position biar nggak gumoh gitu. Nah balik lagi tadi ke pertanyaan. Jadi memang benar di Belanda itu semua pekerjaan itu dianggap sama, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada pekerjaan yang lebih mulia gitu. Istilahnya tuh orang respect satu sama lain. Termasuk pekerjaan jagain anak gitu atau neni. Bahkan kalau kita mau seriusin itu sebenarnya aku tadinya mau sekolah pedagogis, pedagogik. Jadi itu seperti sekolah edukasi untuk jadi guru. Karena di sini kalau kita titipin anak ke daycare itu yang jagain bukan sebatas penjaga anak, tapi harus ngambil sekolah jadi guru dulu. Jadi kalaupun anaknya bayi kita titipin ke kinderopvang atau ke daycare, ke penitipan anak, kita panggil yang jaganya tuh ya teacher gitu, gurunya gitu teman-teman. Sebelum aku hamil tadinya aku mau ambil sekolah itu, cuman waktu itu 2 tahun lalu bahasanya kan harus level B2. Nah aku ini baru B1 ke B2. Pas mau ujian itu lagi ada kasus penipuan di lembaga pendidikan Belanda. Jadi banyak orang-orang yang harus ujian duluan karena tenggang waktu. Itu jadi yang ujiannya cuma buat keperluan studi itu dibelakangin gitu teman-teman. Karena di sini kasusnya seperti aku gini ya, memang harus lulus ujian bahasa Belanda gitu. Kayak ada ujian kemasyarakatan lah dan syaratnya harus bisa berbahasa Belanda. Nah untuk saat ini ketika aku balik setelah melahirkan itu aku cuma kerja 2 jam seminggu karena keluarga neni aku itu udah ada pengganti aku dan kayaknya penggantinya ini lagi cari kerjaan lain dulu baru nanti aku masuk lagi gitu. Sebelumnya aku tuh kerja 14 jam 3 hari kerja gitu. 14 jam atau kadang 12 jam tergantung, atau minimum 10 jam seminggu 3 hari kerja, karena semua pekerjaan di Belanda itu dibayarnya per jam gitu teman-teman. Nah apakah suami mengizinkan? Dia sih happy-happy aja kalau aku kerja gitu ya, mau kerja apapun, tapi dia sih nggak menyarankan aku kerja jadi cleaning service gitu, cleaning lady, karena dia bilang itu pekerjaannya berat. Terus juga aku nggak bakalan ketemu orang gitu. Kalau aku bersihin rumah orang biasanya orangnya keluar rumah gitu, jadi kita dikasih kunci gitu. Nah banyak juga sih orang Indonesia yang kerjanya itu kayak cleaning lady gitu ya, karena bayarannya mahal teman-teman. Di sini itu bayarannya
bisa 13, 12, sampai 15 euro gitu. Bahkan ada yang 16 euro per jam atau sekitar 250.000 sampai 300.000 sejam. Gitu teman-teman. Dan it's okay juga buat aku kalau misalnya yang penting tuh di sini kerja nggak gengsian gitu. Tapi kan ada juga ya orang yang misalnya di Indonesianya, misalnya kayak aku dulu di Indonesia kan ngajar yoga. Aku pernah ngajar yoga di sini tapi aku nggak tahan karena winter, terus harus bersih-bersih studio sendiri segala macem gitu, dan gajinya juga nggak seberapa gitu. Maksudnya dibanding aku jagain anak gitu. Memang gajinya double sih, per jamnya 30 euro. Tapi kan paling ngajar yoga bisa cuma 1 kelas atau 2 kelas doang kan gitu. Jadi jamnya nggak panjang. Kayak gitu teman-teman. Nah sebenarnya kan ada juga pertanyaan apakah nggak dianggap rendah gitu. Lucunya adalah keluarga neni aku, suaminya itu, bapaknya si anak-anak itu, satu kantor sama Dennis, kerjanya satu perusahaan sama Dennis, cuma beda departemen. Dan ya dia agak lebih tua, berapa tahun, mungkin 3 tahun lebih tua dari Dennis gitu ya. Tapi itu jabatannya posisinya hampir sama. Dapat mobil, dapat tunjangan anak. Bahkan kemarin pun kan lagi lockdown gini, kantornya Dennis tuh sebenarnya ngasih subsidi untuk tunjangan anak lewat perusahaan neni gitu. Maksudnya bukan tunjangan apa sih? Dikasih biaya tambahan untuk jagain anak gitu lewat platform neni panggilan gitu kan. Sebenarnya aku pun kalau aku mau aku bisa dapat yang sama, jadi aku jagain anaknya dia terus aku nyari neni lagi buat jagain Hasya gitu misalnya di hari yang lain gitu. Tapi Dennis nggak mau karena dia bilang aku nggak mau ada orang masuk ke rumah gitu kan, karena dia kerja di atas dan masih corona lah, lagi nggak urgent banget karena aku masih bisa urus Hasya sendiri gitu teman-teman. Nah gitu, makanya kalau di Indonesia kan mungkin ya yang disebut kayak bosnya atau majikannya gitu kan, yang kerjaannya wah banget gitu ya kan. Terus yang susternya dia nggak mau dimasukin, yang susternya, yang neninya gitu cuman lulusan SD, pendidikan yang nggak tinggi lah, lulusan SMP, SMA gitu. Kalau di sini student university pun banyak yang jadi neni, bahkan ada juga yang neni profesional. Aku kenal orang Indonesia, dia kerja untuk keluarga ekspat di Belanda. Gajinya tuh gede lah, istilahnya bisa 30 atau 40 juta untuk jagain anak, tapi dia kerjanya full gitu, 5 hari dalam seminggu. Terus 8 sampai 10 jam sehari gitu. Jadi ngurusin dari anaknya bangun tidur sampai anaknya pulang sekolah, sampai sore orang tuanya pulang gitu. Gede guys. Tapi kalau aku dulu waktu aku kerja 3 hari itu gajiku tuh sekitar 10 juta gitu ya, kalau dirupiahin. Nah kalau sekarang kan cuma 2 jam 2 jam seminggu. 2 jam itu 2 jam itu berapa ya? 350.000 lah istilahnya gitu lah. Iya, nah, 350.000 dikali 4 berapa tuh? 1,5 juta lah aku. Tapi kan daripada nganggur, dan aku juga enaknya aku bisa bawa anak gitu, aku bisa bawa Hasya. Jadi Hasya aku bawa susu juga gitu, terus bisa netein Hasya juga di sana gitu, bawa susu ASI botol juga. Terus habis itu kita keluar rumah, misalnya cuaca bagus gitu, nggak hujan ya kan, bisa ke taman bareng-bareng. Jadi menurut aku tuh ya kerjaannya enak, apalagi neni di sini tuh udah ada strukturnya gitu. Ini peraturan buat si anaknya gini gitu. Jadi sebenarnya kita yang jadi bosnya tuh anak-anak gitu. Nanda aku boleh ini enggak, Nanda aku boleh itu enggak gitu. Jadi mereka selalu tanya ke kita. Sebenarnya gaji Dennis tuh cukup banget buat kita hidup. Bahkan nih aku ceritain ya, waktu aku hamil itu dokter pas kita nanya, kita kan bilang kita hamil gini gitu. Terus dokter bidan tuh nanya, pekerjaan kamu apa? Terus waktu itu kan aku bilang iya aku sementara jadi neni gitu kan. Terus oh ya kamu kerja berapa jam? 10 jam seminggu, kan berarti nggak terlalu banyak gajinya untuk orang sini ya kan, karena orang sini kan kerja 40 jam seminggu gitu.
sehari 8 jam. Ditanya, suami kamu kerjanya apa gitu. Project manager gitu kan di perusahaan ini gitu. Oh ya, kamu nggak ada stres masalah finansial kan gitu. Jadi dokter pun nanya kayak gitu ke kita, karena stres masalah finansial juga penting gitu. Maksudnya untuk kita jadi jadi calon ibu gitu, untuk kita membesarkan anak gitu kan. Mereka juga mau tahu kalau kita tuh nggak kekurangan secara finansial gitu teman-teman. Jadi ya intinya gaji suami aku alhamdulillah cukup-cukup aja, masih bisa buat kita makan, buat kita bayar cicilan apartemen ini apartemennya dia ngutang ya, nyicil dari sekitar 8 tahun yang lalu gitu. Rencananya juga kita kalau punya anak kedua, kita mau pindah ke rumah yang lebih besar, bukan di apartemen lagi insya Allah. Terus ada dia punya mobil dari inventaris kantor, terus bensinnya juga ditanggung gitu sama kantor ke seluruh Eropa. Jadi kalau kita road trip jalan-jalan pakai mobil ke luar negeri gitu, karena kan di Eropa kan bisa lintas negara pakai mobil gitu, itu bensin di seluruh Shell di seluruh Eropa gitu kita gratis gitu teman-teman. Terus habis itu ya gitulah, tapi maksudnya kita hidup cukup-cukup aja sebenarnya. Cuman aku emang orangnya seneng kalau aku tuh punya penghasilan sendiri, mau apapun yang aku kerjain, mau jualan, masak buat tetangga, mau jagain anak orang, karena memang saat ini kan pekerjaan yang cocok buat aku kan pekerjaan seperti itu. Yang penting intinya jangan gengsian gitu ya guys. Aku juga nggak peduli misalnya di Indonesia banyak yang nonton, ih Nanda mau aja tinggal di luar negeri kerjanya itu misalnya gitu ya, itu suaminya nggak mampu apa aku nggak peduli. Yang penting aku bisa mudik setiap tahun, aku punya duit cukup, masih bisa juga jalan-jalan selain ke Indonesia, karena kita pengennya tuh setiap tahun bisa ke Indonesia plus juga bisa ke negara lain gitu kalau holiday gitu. Jadi ya aku nggak makan gengsi guys. Jadi ya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang lain yang mau modal memulai usaha apapun, jangan malu, jangan gengsi. Misalnya nih dikatain sama orang ya gini, aku ya pengalaman aku, mau kita usaha apapun, justru orang yang paling tidak mendukung itu adalah sebenarnya dari keluarga atau saudara sendiri gitu teman-teman. Justru orang yang percaya untuk membeli barang kita, justru orang yang nggak kenal gitu. Menurut aku kayak gitu. Tapi ketika kita sukses, kita bisa membuktikan misalnya usaha yang kita jalani itu lancar, yang minta traktir duluan itu saudara-saudara mungkin ya, atau keluarga gitu. Tapi giliran kita jualan ya, ini sih sebenarnya juga pepatah dari Jack Ma ya, yang ini Alibaba. Tapi aku pikir-pikir bener juga ya, pas kita mau jualan justru banyak orang yang udah kenal deket kita malah merendahkan gitu. Jadi ya gitu aja ya guys, curhatan kali ini sambil ngurusi anak bayi ini. Maafin kalau dia pecicilan gak bisa diem kayak mamahnya. Dadah Om Tante, terima kasih udah nonton aku dicebokin. And then I see you guys in my next video. Totsiens.